Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to If Channel. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana kita melakukan pemantauan untuk kondisi kita selama kita menjalani hemodialisa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa selama kita menjalani hemodialisa, bahwa hemodialisa itu hanya menggantikan sedikit sekali dari fungsi ginjal. Sedangkan fungsi ginjal adalah sangat banyak. Untuk fungsi hemodialisa sendiri, dia hanya membersihkan darah dari cairan berlebih, dari sampah-sampah berlebih seperti ureum, kreatinin, dan juga dia membersihkan darah dari mineral-mineral berlebih seperti kalsium, fosfor, dan sebagainya. Untuk itu, kali ini kita akan mencoba membahasnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan info-info berikutnya dari If Channel. Yuk, kita mulai. Nah, jadi sepanjang kita menjalani kehidupan sebagai pasien hemodialisa, tentu kita pernah mengalami kondisi naik dan turun. Dalam arti terkadang kita terasa badan sangat fit, tetapi di lain hari bisa jadi badan kita terasa sangat lemas. Untuk itu kita perlu melakukan pemantauan atas kondisi kita. Dan biasanya untuk hal ini aku akan membagi pemantauan ini dalam 3 aspek. Aspek pertama yaitu diri sendiri. Dalam arti kita menilai diri kita sendiri, baik apa yang bisa kita lihat maupun kita rasakan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana penampilan kita, bagaimana kita beraktivitas, tentu kita bisa menilai apakah kita dalam kondisi fit atau tidak. Aspek kedua yaitu pandangan dari orang lain. Jadi terkadang kita merasa sangat fit, kita merasa sangat kuat, tetapi orang lain melihat bahwa kita terlihat lesu, atau muka kusam, atau kita lemas, dan sebagainya. Jadi pandangan dari orang lain tentu menjadi masukan terhadap kita, apakah kita benar kondisi kita menurun atau membaik. Aspek ketiga yaitu pemeriksaan lab. Terkadang ketika kita sudah merasa fit atau orang lain melihat kita kondisi kita fit, tetapi hasil lab kita bisa berkata tidak demikian. Bahkan bisa sebaliknya. Itu menandakan bahwa kondisi kita menjurus ke kondisi yang tidak baik. Oleh itu, kita butuh melakukan pemeriksaan lab secara rutin. Lab-lab apa aja yang harus kita lakukan? Biasanya aku sudah membuat jadwal-jadwal lab baik per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan atau per tahun. Untuk jadwal yang biasa aku lakukan adalah berikut. Oke, yang pertama lab per bulan. Biasanya sih kalau untuk lab per bulan kita sudah mendapat jatah dari lab rumah sakit ataupun dari tempat adik kita. Tapi kalaupun kita tidak mendapatkan jadwal lab tersebut, kita bisa pergi ke lab sendiri, baik ke lab rumah sakit, ke lab swasta, ataupun ke lab kepercayaan kita untuk melakukan lab sendiri. Untuk lab per bulan, biasanya aku melakukan lab yang pertama yaitu darah lengkap. Darah lengkap yang bisa kita perhatikan yaitu hemoglobin atau Hb, lalu yang kedua leukosit. Di mana Hb ini kita butuhkan untuk supaya kita tahu seberapa Hb kita, sehingga kita bisa menentukan seberapa banyak dosis yang kita butuhkan untuk EPO sebulan ke depan, ataupun vitamin-vitamin, ataupun pola makan kita untuk sebulan ke depan. Yang kedua, leukosit.
Leukosit ini kita butuhkan untuk mengetahui apakah ada infeksi di tubuh kita. Karena bila ada infeksi tentunya HB kita akan sulit berkembang atau naik. Untuk jika kita mengetahui ada infeksi, sebaiknya kita konsulkan ke dokter untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Lalu berikutnya yang aku cek setiap bulan selain darah lengkap, aku juga melakukan pengecekan urium dan kreatinin. Di mana urium dan kreatinin ini biasanya aku melakukan pengecekan sebelum dan juga sesudah HD. Kenapa sebelum? Karena aku ingin mengetahui seberapa banyak aku beraktivitas ataupun seberapa banyak aku memakan protein. Karena seperti kita ketahui, kreatinin adalah sampah dari kontraksi otot. Jadi setiap kali kita beraktivitas, kita memakai otot, kreatinin akan naik. Jangan untuk urium adalah sampah dari pencernaan protein. Jadi setiap kali kita makan protein, urium kita akan naik sampah karena itu adalah sampahnya. Nah, itu adalah sebelum HD. Nah, untuk sesudah HD kita melakukan cek lagi. Karena kenapa? Karena kita ingin mengetahui seberapa bagus HD kita. Karena semakin tinggi urium dan kreatinin sebelum HD, maka kita membutuhkan HD yang cukup kualitas tinggi atau berat, supaya setelah HD urium kita normal dan juga kreatinin kita bagus. Dalam arti urium normal ini di dalam range normal ya. Sedangkan untuk kreatinin biasanya kita patokan di bawah 5. Karena itu adalah syarat dari HD yang kita bisa sebut adekuat atau berkualitas. Nah, itulah untuk lab per bulan saya. Oke, berikutnya untuk cek per 3 bulan. Untuk per 3 bulan kita membutuhkan beberapa lab, antara lain elektrolit. Untuk elektrolit contohnya natrium. Jadi untuk natrium kita biasanya cek sebelum HD. Kita butuhkan untuk mengetahui kadar natrium dalam darah. Seperti yang kita tahu bahwa natrium ini mempengaruhi tekanan darah kita. Dimana kalau natrium tinggi umumnya tensi kita akan ikut tinggi. Sedangkan natrium rendah umumnya tensi kita juga ikut rendah. Jadi kita butuh mengecek natrium kita ini. Untuk berikutnya kita juga cek kalsium dan fosfor. Untuk kalsium dan fosfor juga sama, kita ceknya sebelum HD. Untuk kalsiumnya kita cek kalsium total darah dan fosfornya anorganik. Jadi kalsium total darah dan fosfor anorganik sebelum HD. Karena sesudah HD akan terpengaruh oleh dialisat. Nah, tujuan kita mengecek kalsium dan fosfor tentunya kita ingin mengetahui kadar kalsium dan fosfor dalam darah kita. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk menentukan binder fosfor kita. Seperti yang kita ketahui, binder fosfor ada 2 macam, yaitu yang berkalsium dan tidak berkalsium. Bagaimana menentukan, bagaimana penjelasannya, nanti kita bahas untuk penjelasan video berikutnya. Ya, kalau berikutnya kita juga cek selain natrium, kalsium dan juga fosfor, kita juga melakukan pengecekan besi. Besi ini yaitu zat besi dalam darah kita. Zat besi ini kita butuhkan untuk produksi HB. Jadi ketika HB kita menurun, terlihat menurun, leukosit kita terlihat normal, tidak ada masalah, suntikan EPO kita juga tidak ada masalah, kemungkinan zat besi juga menurun. Jadi untuk melakukan pengecekan zat besi ada 3 hal yang harus kita cek, yaitu serum iron atau Si atau besi. Lalu yang kedua TIBC, yaitu total iron binding capacity. Yang ketiga adalah ferritin. Nah, yang jangan lupa adalah ferritin ini, karena sering kali kita lupa cek ferritin. Karena kita pengguna EPO atau erythropoietin, maka ferritin sangat berperan. Kita harus cek ferritin. Nah, dari 3 hasil ini kita bisa mengetahui apakah kita membutuhkan zat besi atau tidak, atau malah berlebih, ataukah kita membutuhkan protein. Nah, dari 3 hal ini, itu kita harus cek paling tidak per 3 bulan, atau kalau kita mengalami HB kita menurun. Oke, berikutnya lab per 6 bulan. Jadi selain kita melakukan lab per bulan, kita juga melakukan lab per 3 bulan, kita juga melakukan lab per 6 bulan atau setengah tahun. Biasanya untuk lab per 6 bulan kita melakukan pengecekan albumin.
Jadi untuk teman-teman yang biasanya bermasalah asitet, cairan, sesak atau pneumonia, sebaiknya kita melakukan pengecekan albumin. Dari hasil albumin ini kita bisa tahu apakah kita membutuhkan tambahan suplemen albumin ataukah hanya mencukupi dari protein aja cukup. Selain albumin, kita juga memerlukan melakukan pengecekan PTH dan alkali fosfatase. Untuk kedua hal ini biasanya ditujukan untuk teman-teman yang HD-nya di atas 4 tahun, karena biasanya sudah mulai terlihat gejala PTH. PTH sendiri adalah paratiroid yang kita hadapi setelah kita HD cukup lama, dan sebaiknya kita atasi dari dini, karena mengatasi PTH dari dini lebih murah dan mudah dibandingkan mengatasi PTH di tahap lanjut. Nah, yang terakhir adalah pengecekan lab per tahun atau per 1 tahun. Jadi selain tadi per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, dan juga ini ada per 1 tahun. Biasanya untuk per 1 tahun aku melakukan pengecekan fotoronsen toraks. Jadi fotoronsen toraks di bagian dada ini untuk mengetahui kondisi toraksku. Jadi bisa kita lihat antara lain kondisi jantung kita, paru-paru kita, dan juga tulang kita. Nah, dari foto ronsen ini nanti kita bisa tahu apakah ada masalah di dalam tubuh vital kita, yaitu di jantung, paru-paru, atau tulang, sehingga kita bisa bertindak dengan cepat apabila memang ada masalah. Lalu selain itu, apabila memang ada masalah, kita bisa melakukan seperti ECG atau EKG untuk jantung kita, supaya kita mencegah kondisi jantung kita menjadi lebih parah. Nah, demikianlah jadwal-jadwal labku, baik per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan maupun per tahun. Biasanya hasil-hasil lab ini akan aku simpan sebagai data pribadi, aku simpan di rumah untuk aku berbandingkan. Jadi aku bandingkan untuk tahun lalu dengan 2 tahun lalu, dengan 5 tahun lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Dari perbandingan-perbandingan ini aku bisa mengetahui apakah kondisiku membaik ataupun memburuk. Apabila memburuk, tentunya aku butuh melakukan evaluasi apakah yang salah di dalam langkah yang aku pilih ini. Jadi kita bisa bertindak secepat mungkin sebelum kondisi bertambah buruk dan semakin susah ditangani. Hasil-hasil riwayat medis ini juga kita bisa bawa ke dokter untuk konsultasi. Jadi selain kita membawa hasil terakhir ke dokter, sebaiknya kita juga membawa hasil-hasil sebelumnya, sehingga dokter bisa melihat riwayat kita sebelum dari hasil terakhir tersebut. Nah, untuk tipsnya, untuk ke lab swasta sebenarnya kita bisa lab sendiri tanpa pengantar. Jadi kita datang aja ke lab swasta, kita bilang aja untuk permintaan pribadi, lalu mau lab apa kita sebutkan aja seperti yang aku tadi sebutkan, jadwal per bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau per tahun. Kita bilang aja untuk permintaan pribadi, sehingga kita tidak perlu melakukan membawa surat pengantar. Oke, demikian sharingku kali ini. Semoga dengan sharingku tentang memantau kondisi kita bisa membantu kita untuk memantau kondisi kita selalu, dan kita bisa menjalani hidup sebagai pasien HD sebaik mungkin dan sesehat mungkin. Untuk sharing-sharing berikutnya kita akan bahas lain waktu. Sementara itu cukup sampai sini dulu. Semoga membantu, and God bless you.